Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah mencoba untuk saya jelaskan ya terkait dengan pembelajaran fikih apa segala macam, bahwasanya belajar fikih itu harus senantiasa bertahap dari kitab-kitab yang kecil, yang pendek-pendek dulu, kemudian baru ke kitab-kitab yang tebal-tebal seperti itu. Baik, oleh karena itu saya bertekad untuk senantiasa mencoba untuk membacakan kitab-kitab fikih ya dari berbagai madhab ya. Ada madhab Hanbali, kemudian madhab Syafi'i, kemudian madhab Maliki, madhab Hanafi. Ya, itu secara bertahap, berpart-part, insyaallah. Kita akan mencoba untuk membaca dari kitab yang bermadhab Hanbali dulu, yaitu kitab Furu'ul Fiqhi yang ditulis oleh Ibnu Mabrad rahimahullahu taala atau Ibnu Abdul Hadi rahimahullah. Baik, kita akan mulai saja langsung ya ke kitabnya. Dan Ibnu Abdul Hadi ini atau Ibnu Mabrad itu menulis kitab namanya kitab Furu'ul Fiqhi ya. Jadi cabang-cabang fikih kata beliau seperti itu. Nama beliau ini Yusuf bin Abdul Hadi Al-Hanbali atau yang biasa disebut dengan Ibnu Mabrad rahimahullahu taala. Beliau itu hidup di masa tahun 840 sampai tahun 909 Hijriah ya. Berarti abad-abad pertengahan ya, abad-abad pertengahan. Nah, beliau menulis kitab ini kemudian ditahqiq ya oleh Syekh Dr. Abdus Salam bin Muhammad Asy-Syuair, salah seorang ulama Saudi Arabia yang terkenal ya sampai sekarang, alhamdulillah. Beliau memang concern di fikih mazhab Hanbali seperti itu. Ya, di antara guru-guru kami dari fikih Hanbali seperti itu. Baik, kita akan langsung saja ya terkait dengan kitab Furu'ul Fiqhi ini. Kita akan baca, kita akan bikin berpart-part ya. Jadi nanti ada part 1 terkait dengan masalah apa, part 2, part 3 dan seterusnya. Dan harapannya adalah nanti kitab-kitab fikih tersebut itu sampai beres ya. Sampai khatam. Supaya tergambar apa? Tentang fikih ya. Secara umum seperti apa gitu. Jadi ada tasawurnya. Jadi secara umum seperti apa fikih itu, supaya biar tahu, biar paham. Jadi bukan hanya sekedar seorang itu atau seorang muslim itu hanya tahu bab wudu saja, kemudian bab sholat saja misalkan, sementara bab-bab yang lainnya belum pernah diketahui atau belum pernah terjamah sedikit pun. Nanti khawatirnya kalau tidak khatam atau misalkan tidak tergambar tentang masalah fikih Islam, ini nanti khawatirnya banyak kekeliruan terjadi di lapangan ya. Nah, oleh karenanya sekarang kita belajar sedikit demi sedikit insyaallah. Baik. Ya. Kita coba ya. Ya, kita langsung saja ya. Kitab Furu'ul Fiqhi. Buku atau kitab gitu ya, Furu'ul Fiqhi yaitu furu' fikih ya, cabang-cabang fikih. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, madarul fiqhi ala asyarati asya. Perputaran fikih itu ada pada 10 perkara kata beliau. Biasanya kalau para penulis yang lain, para imam yang lain, para masyayikh yang lain, para ulama yang lain biasanya itu membagi fikih itu menjadi beberapa bagian besar. Ada yang 4 bagian besar, ada yang 5 bagian besar. Sementara bagi beliau ini, beliau lebih merinci ya. Maksudnya ada 10 bagian besar kata beliau. Al-awwal ibadatun, yang pertama adalah terkait dengan ibadah. Yang kedua wa muamalatun, yaitu terkait dengan muamalah, yaitu hubungan antar manusia, interaksi sosial, transaksi dan sebagainya ini. Wa ijtima'un, yaitu pernikahan. Artinya berkumpul dua manusia, itu laki-laki dan perempuan seperti itu, yaitu pernikahan. Wa firaqun, kemudian perpisahan ya, yaitu perceraian dan sebagainya. Ya, ini masuk dalam kategori fikih usrah berarti. Kemudian selanjutnya wa jinayatun, yaitu tentang jinayat ya, hukum-hukum tentang masalah apa? Kriminal, tentang masalah
perbuatan dari orang terhadap yang lain berupa kezaliman atau berupa mencelaki orang dan sebagainya seperti itu masuk kategori hukum-hukum jinayat ya. Kemudian ma'asi yaitu dosa-dosa maksiat ya. Kemudian wastikhraju dzalik yaitu terkait dengan masalah apa hukuman yang bisa dikeluarkan untuk dosa-dosa maksiat seperti itu ya. Kemudian aklun yaitu terkait dengan makanan. Kemudian wasyurbun terkait dengan minuman. Kemudian waqasmu mawaris yaitu tentang bagian-bagian waris ya. Jadi ada 10 perkara menurut Ibnu Mabrad yang ada di dalam fikih Islam ya. Baik, kita masuk ke pertama dulu, al-awwal fil ibadat. Yang pertama tentang masalah ibadah atau di dalam perkara ibadah. Wa hiya khamsatun. Ibadah itu ada 5, ibadah besar itu ada 5. Wahiyah khamsah, ada 5. As-salah, yang pertama salat, waz zakah, yang kedua zakat, was saum, yang ketiga saum, wal hajj, yang keempat hajj, dan yang kelima wal jihad, yaitu jihad. Ya. Ulama Hanabilah seperti Ibnu Mabrad rahimahullah memasukkan jihad itu ke dalam fikih ibadah. Makanya dia ditempatkan babnya setelah bab haji. Seperti itu. Sementara yang lainnya mungkin ada yang menempatkan fikih jihad ini berada di belakang ya, di masalah fikih qada jinayat apa setelah kitab itu biasanya. Tapi kalau beliau atau beberapa ulama seperti ulama di Hanabilah itu masukkannya ke dalam fikih ibadah ya, seperti itu. Karena jihad bagian daripada ibadah. Ini menurut sebagian ulama termasuk Ibnu Mabrad rahimahullahu taala ini, gitu ya. Baik. Berarti yang pertama kita bahas adalah tentang salat. Al-awwal minha as-shalah. Yang pertama darinya yaitu dari fikih ibadah as-shalah, yaitu salat. Wa tashtamilu umuruha ala sab'ati asya'in. Terkandung perkara-perkaranya di 7 perkara. Syartun yaitu syarat, wa ruknun rukun, wa wajibun wajib, wa sunnatun sunnah, wa mubahun yang mubah, wa makruhun yang makruh, dan muharram yang diharamkan. Al-awwal asyurutu wa hiya sittatun. Yang pertama, syarat-syarat salat itu ada 6. Wa hiya sittah yaitu ada 6. Al-awwalu minha, yang pertama darinya at-taharatu minal hadath, yaitu suci dari hadas. Suci dari hadas. Wala budda fihi min thalathati umurin, dan harus di dalamnya itu ada 3 perkara. Mutatahhirun yaitu orang yang bersuci. Wa mutatahharun bihi yaitu yang disucikan dengannya. Kemudian wa taharah bersuci itu sendiri, wa naqid dan yang membatalkan kesucian. Amal mutatahhir, adapun yang bersuci itu fa huwal mukallaf al-khali an mani'in hissiyyin. Yaitu seorang mukallaf yang kena taklif, yang kena beban untuk melakukan ibadah. Dan dia itu senantiasa dicatat dosanya seperti itu. Yaitu orang yang sudah balik. Kan begitu. Mukallaf al-khali. An mani'in hissiyyan. Yang dia itu terbebas dari penghalang-penghalang yang sifatnya indrawi. Penghalang-penghalang sholat yang sifatnya indrawi. Au syar'i atau secara syar'i. Wa ammal mutatahhar bihi. Adapun yang disucikan dengannya. Atau yang dia seorang itu bersuci dengannya. Yaitu apa? Falma'ut tahur, yaitu air yang tahur. Awit turab inda adamihi. Atau turab, ya apa turab itu? Tanah ketika ketiadaan air. Dalam artian airnya tidak didapati, maka dengan turab. Yaitu untuk melakukan tayamum tentunya. Seperti itu ya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah kalian itu dengan sa'id yang tayyib, yaitu dengan permukaan bumi yang bagus, yang tayyib. Kan? Au dararin fi istimalihi, atau ketika seseorang itu berbahaya ketika menggunakan air, maka dia itu bisa menggunakan tanah yaitu untuk tayamum. Nah, wa amma taharah, adapun taharah bersuci, fahiya sughra. Kesucian itu ada yang sifatnya sughra. Wa hiya al-wudu yahtawi ala sunnatin wa huwa at-tasmiyah. Wa ghaslu yadaini qablahu 3 wal ghaslatu tsaniyatu was tsalitsah wa takhlilul asabi wal lihyah wal mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq was siwaku wat tayamun
Kata beliau rahimahullahu taala, ada taharah yang sifatnya sughra, taharah kecil. Apa itu taharah yang sifatnya sughra? Wa hiya al-wudu, yaitu wudu. Ya, yahtawi ala sunnatin, yang terkandung di dalamnya yang sunnah. Sunnah-sunnah wudu maksudnya apa saja? At-tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Ini sunnah wudu. Menurut beliau, wa ghaslul yadaini. Ya. Kemudian membasuh kedua tangan qablahu, sebelumnya salasan 3 kali. Ya, di tangan dibasuh dulu 3 kali seperti itu. Wal ghaslatu tsaniyatu wa tsalitsah. Kemudian basuhan yang kedua dan yang ketiga pada anggota-anggota wudu. Wa takhlilul asabi wal lihyah. Kemudian takhlil, menyela-nyela ya. Jari dan juga lihyah. Apa ini lihyah? Janggut ya. Jadi menyela-nyela jari dan janggut itu bagian daripada sunnah wudu. Kata beliau. Wal mubalaghatu fil madmadah. Kemudian bersungguh-sungguh dalam madmadah. Apa madmadah? Berkumur-kumur. Jadi bukan hanya sekedar cepluk begitu ya, tapi memang harus berkumur-kumur dengan serius. Bahkan bila perlu itu dengan cara digosok-gosok. Ya, seperti itu. Wal istinsyaq, kemudian memasukkan air ke hidung, itu harus sungguh-sungguh. Ya, jangan hanya sekedar menempelkan air ke hidung terluar, tidak ya, tapi harus dimasukkan, dihirup. Kemudian dikeluarkan lagi yang disebut dengan istinsar. Ya, istinsyaq dan istinsar. Wasiwak, kemudian siwak ya, yaitu dengan cara menggunakan siwak ya, dengan kayu arok atau ada apapun itu ya, yang digunakan untuk siwak. Kemudian watayamun, yaitu mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri, dan ini diantara sunnah-sunnah wudu. Nah. Kemudian selanjutnya wa ammal wajib, adapun yang wajib pada wudu, fa ghuslul a'dha'i tsalatsah, yaitu ya membasuh anggota badan yang 3. Maksudnya yang berpasangan. Itu apa saja anggota badan yang 3? Atau ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu apa dulu? Ya tentunya adalah wajah ya, wajah, kemudian tangan, kemudian kaki. Kan begitu. Wajah, tangan sampai mirfaq, sampai siku ya, kemudian kaki ya, sampai mata kaki ya. Kemudian tumit juga harus kena, seperti itu. Ini a'dha yang salah. Wa masfur ra'si ma'al udhunain. Ada yang kemudian mengusap, bagian dari wajib adalah mengusap apa? Mengusap kepala dan 2 telinga. Mengusap kepala dan 2 telinga. Nah, berarti 3 anggota tadi tambah mengusap kepala dan 2 telinga, itu sudah 4 terhitungnya. Kemudian wa tertib, kemudian tertib ya, artinya sesuai dengan urutan ya. Wal muwalah, dan juga muwalah itu artinya berkesinambungan. Jadi mutataliyah, jadi memang bersambung gitu ya. Sekarang misalkan wajah, kemudian setelah wajah itu enggak nunggu lama dulu sampai kering kemudian baru ke tangan, tidak ya, tapi langsung bersambung. Demikian. Kemudian wan niyah dan niat ya. Niat ini masuk ke dalam kategori wajib ya di dalam berwudu. Di mana niat itu? Niat itu ya tentunya di dalam hati ya. Mahalluha fil qalbi. Kapan dia niat diucapkan itu? Niat tidak diucapkan ya. Niat itu memang qasdu syai'in muqtanan bi fi'lihi. Jadi bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan awal perbuatan tersebut. Itu dinamakan niat. Jadi ketika seorang itu sudah berazam di dalam hati, kemudian memasukkan air ke dalam berkumur-kumur gitu ya, atau membasuh wajah seperti itu ya, dan dia sudah berniat untuk berwudu ya, maka dia dikatakan berniat wudu ya, berniat wudu. Nah, kemudian wa yumsahu 'alal khuffain, kemudian seorang itu ya boleh untuk mengusap 2 khuf ya, jenis sepatu atau sejenis sandal atau ya sepatu yang menutup kaki ya, seperti itu, sepatu kulit atau alas kaki ya, di zaman Rasulullah SAW itu ada alas kaki dengan kulit ya yang menutup mata kaki, itu disebut dengan khuf. Fi taharah as-sughra, di dalam taharah yang sughra, taharah yang kecil itu dibolehkan. Bahkan ijma' para ulama ya bolehnya mengusap kedua khuf. Wa 'alal jabirah, begitu pula terhadap perban ya, atau hal yang menyelimuti itu luka dan sebagainya, jabirah namanya, minhuma, dari keduanya. Nah, dari khuf tersebut atau dari tempat kaki tersebut. Wa yamsahu 'alal khuffil muqimu yawman wa lailah. Dan seseorang itu boleh untuk mengusap khufnya itu bagi yang mukim itu 1 hari 1 malam, batas waktunya. Wal musafiru 3 ayyamin wa layalihinna
fil hadathi ila mithlihi ala satirin sabitin binafsihi. Dan bagi yang musafir itu, maka dia diberikan rukhsah untuk boleh untuk mengusap khufnya itu berapa? 3 hari 3 malam. Kapan dimulai hitungannya? Dari semenjak hadas. Ya, ala satirin sabitin binafsihi. Maka dia harus tertutup ya. Sabit, tetap ya di tempatnya. Dalam artian dia tidak terbuka. Kalau terbuka si kos kakinya atau misalkan terbuka si sepatunya atau si khufnya, maka batal ya. Batal pengusapannya. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau masih terus menggunakan sepatu atau misalkan khuf atau misalkan mau sholat menggunakan kos kaki terus menerus, maka kos kakinya jangan terbuka kalau sudah diusap. Kalau dibuka maka dia batal ya, seperti itu. Nah, itu terkait taharah sughra. Insyaallah nanti taharah kubra dijelaskan di video part berikutnya ya. Nah, barakallahu fikum, kita tutup ya. Abu Hazim Muhammad Tughazan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.